Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, aku Kak Zahra. Hari ini kita bakal belajar matematika operasi bilangan campuran. Sebelum belajar, boleh dulu kita dahului dengan doa supaya pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah-mudahan masih pada sehat ya, walafiat, ibu bapak, keluarga juga masih sehat. Dan kalau bisa, kalau nggak ada kepentingan keluar, nggak usah lah keluar-keluar di rumah aja sampai COVID-nya udah mereda gitu guys. Oke, langsung aja kali ya. Nah, bilangan cacah. Operasi bilangan campuran itu sebenarnya nggak harus bilangan cacah, tapi hari ini kita bakal fokus ke bilangan cacah. Ada yang tahu nggak bilangan cacah apa? Kalau nggak tahu, bilangan cacah itu bilangan bulat. Dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bertambah satu dari bilangan sebelumnya. Jadi contohnya bilangan cacah tuh 0, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai tak terhingga. Itu bilangan cacah. Nah, kalau 1,2 itu bilangan cacah nggak sih, Kak? Nah, itu bilangan desimal namanya. Nah, terus eh, kita kasih contoh kali ya, biar lebih jelas lagi. Bilangan cacah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan puluhan juta gitu. Nah, satuan itu contohnya 1, 2, 3, pokoknya yang sendiri-sendiri gitu deh. Nah, kalau puluhan, yang berdua-berdua berarti kayak 10, 11, atau 20, sampai 99. Nah, kalau ratusan berarti angkanya udah 3, 100, 101, dan seterusnya. Terus, kalau bilangan cacah ribuan itu yang angkanya ada 4, kayak 1000, 1001, 1999, itu masih bilangan cacah ribuan. Nah, naik lagi nih puluhan ribu, berarti angkanya ada 5, betul. Nah, terus 10.000 kayak gini, 10.000, 10.000, 11.000, 12.000, gitu-gitu. 21. Nah, pokoknya ini angkanya ada 1, angkanya ada 2, angkanya ada 3, angkanya ada 4, angkanya ada 5. Ini loh kayak 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau bilangan cacah ratusan ribu tuh 100.000, terus 102.000. Berarti angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Naik lagi ke bilangan jutaan, berarti angkanya ada 7 ya, berarti ada 7 ya, karena ini masih jutaan. Nah, kayak 1 juta sampai 9 juta. Nah, kalau 10 udah mulai masuk ke puluhan, 10 juta, 20 juta, gitu-gitu. Bisa dilihat ya, kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka. Nah, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka. Jadi gitu sih, guys. Nah, ini harus bisa bedain sih, karena ini dasarnya banget buat belajar bilangan campuran. Mungkin ada yang teman-teman yang udah paham, ada teman-teman yang belum paham, tapi mungkin aku bisa refresh lagi ya mengenal bilangan caca. Misalnya nih berarti ini disebutnya 3.000, 30.000, 50.000, salah. 35.782. Jadi ini itu masuk ke satuan tuh, benar satuan. Kalau 2 tuh satuan, kalau 8
itu masuknya ke puluhan. Kalau 7 masuknya ke ratusan, 5 itu ke ribuan, 3 tuh puluh ribuan. Bagaimana sih cara menentukan itu satuan, puluhan, ratusan? Nih misalnya yang dari kecil dulu deh, angka 21. Berarti yang ininya tuh satuan, satuan. Terus yang ini puluhan. Nah, semakin banyak angkanya, berarti semakin ke bawah urutan bilangannya, satuan, puluhan. Nanti kalau ada, ini kan 21, coba kita pilih 572 gitu. Berarti di sini ada satuan, di sini puluhan, di sini ratusan berarti kan. Kan di sini satuan, puluhan, ratusan, ya kan. Berarti dibilangnya 572. Kalau yang ini berarti 35.000. Yang ini berarti 35.782 gitu. Boleh nggak sih Kak satuan tuh di depan? Boleh nggak sih 10 ribuan tuh di belakang? Nggak bisa, karena itu udah aturannya. Karena kan kalau semakin banyak angkanya berarti semakin banyak jumlahnya dan kayak duit aja gitu. 1.000 sama 10.000 gedean apa? Gedean 10.000 kan. Jadinya emang udah aturan. Kalau satuan tuh pasti di belakang, 10 ribuan atau lebih besar pasti ke kiri gitu. Nah, jadi kalian hafalin aja nih aturan-aturannya, urutannya. Dan harusnya sih nggak susah ya, karena kan ini bisa kalian temuin dalam sehari-hari ya. Kayak nanti kalau kalian disuruh belanja ke pasar sama orang tua, pasti kalian dikasih uang kan, ada uang ribuan, ada uang puluh ribuan. Bahkan kalau nanti kalian gede, kalian dapat gaji tuh udah jutaan gitu. Jadi nggak susah kok guys belajar bilangan. Nah, kita masuk ke operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran tuh ada aturannya juga. Nah, di sini dibilang nomor 1, operasi di dalam tanda kurung didahulukan. Kayak gimana sih maksudnya? Misalnya nih, ada 30 dalam kurung 10 tambah 20. Kalian nggak bisa nih kalau ngitung 10 tambah 20 nggak bisa gitu. Karena di kurung ini tuh angka yang dalam kurung tuh harus didahulukan. Jadi berarti hasilnya itu 20 tambah 20. Bukan. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa karena ini tandanya sama atau sederajat gitu ya. Nah, misalnya nanti kalian ketemu sama operasi hitung yang tandanya berbeda gitu. Terus ada yang di dalam kurung. Gimana pun juga kalian harus mendahulukan yang kurung. Coba aku kasih contoh kali ya biar lebih jelas. Kayak 6 bagi 3 tambah 2. Ini nggak bisa nih kalian semerta-merta 6 bagi 5 gitu. Nggak bisa, karena kan ini 3 tambah 2 kan 5 gitu. Ini salah besar. Jadi ya, yang benernya itu 6 bagi 3 berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini benar. Gitu. Yang kedua, perjumlahan dan pengurangan itu sama derajat. Jadi hitung dari kiri aja. Gimana sih maksudnya? Jadi misalnya ada operasi hitung kayak 10 kurang 5, terus tambah 2 gitu. Sebenarnya sih nggak ada aturan yang fix, bukan aturan yang menyuruh harus dari kiri, tapi lebih baik dari kiri karena nantinya biar nggak salah hitung gitu loh guys. Jadi kan ini kalian masih belajar hitungan kecil ya. Nanti kalau udah yang angkanya udah gede-gede tuh, kalau kita loncat nih ke sini dulu, pasti bakal ada yang salah hitung gitu deh. Jadi emang dibiasain aja ngitung dari kiri gitu. Berarti ini 5 tambah 2 sama 7 gitu guys. Gampang kok gitu. Nah, terus kalau yang kali dan bagi sama, itu mereka sama derajat. Jadi kalau bisa hitungnya
dari kiri ke kanan aja, jangan dahulin tambah dulu atau kurang dulu gitu. Contohnya 30 bagi 3 tambah 3 kali 2 gitu. Berarti kan 30 bagi 3 10 kali 2 20. Nah, gitu. Selanjutnya ada kalau ada kali bagi, kerjain duluan daripada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya ada 23 min 8 kali 2. Berarti 23 dikurung 8 kali 2. Berarti jadi 23 min 16 sama dengan 7 gitu. Jangan duluin yang ini nih. Nanti jawabannya nggak sama. Coba kita coba ya yang kita acak gitu. Berarti ini jadi 15 kali 2 sama dengan 30. Beda kan guys, ini hasil yang biasa nggak pakai aturan sama pakai aturan tuh. Nah, yang benar tuh pakai aturan ya. Jadi ini jangan dicontoh. Jadi aku hapus lagi. Ini ada tips and trick dari Rumbel UI kalau mau belajar, kalau mau ngurutin aturan-aturan operasi hitung campuran pakai kutabataku. Kurung kali bagi tambah kurang. Jadi nanti kalau ketemu operasi hitung campuran yang ada nih 5-5-nya, ada kurung, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, ataupun cuma 3 tanda, ataupun 2 tanda, kalian bisa pakai tips ini. Jadi apa sih yang diduluin, dikurangin, apa sih yang diduluin, yang ditambahin gitu. Nanti mungkin kita di kelas bisa coba latihan soal. Nah, yang terakhir ada sifat distributif. Sifat distributif itu berfungsi sebagai operasi penyebaran dan lainnya. Berfungsi sebagai menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Gimana sih Kak? Pusing banget pengertiannya. Oke, jadi kita contohin aja ya, karena emang matematika tuh kalau harus lebih banyak latihan daripada belajar teori. Kalau sekarang ya, kalau nanti kuliah kayak aku, ternyata matematika banyak teorinya juga kok guys. Jadi kalimat aku tuh nggak selalu benar gitu juga. Kayak belajar matematika yang penting latihan soal benar, tapi nanti kalau di kuliah harus belajar teorinya juga gitu loh. Nah, terus ini jadi contohnya A plus B tambah A plus C. Nah, ini tuh persamaan umumnya gitu loh guys, kayak rumus umumnya. Kalau kita bisa kasih contoh ya nih, penjumlahan biasa tuh kayak gini kan guys, tadi eh, ada kali, ada tambah, yang didahuluin yang dikurungkan, yang kutabataku tadi. Terus ini penjumlahan distributif nih. Nah, terus ada penjumlahan distributif ini dari sini juga aku guys. Jadi ini bukan rumus. Gimana sih Kak caranya? Ini tuh aku suka bilang kali pelangi. Kenapa sih kali pelangi? Karena kayak pelangi gitu. Jadi A kali B, caranya tuh gitu. A kali B, terus A kali C. Tuh kayak pelangi kan. Misalnya ada 3, itu beneran jadi pelangi gitu. Tapi sekarang cuma 2. Jadi kalau di penjumlahan distributif jadi A kali B, benar kan? A kali C. Nah, yang tandanya di dalam kurung tuh jadi di luar. Nah, yang di luar jadi di dalam karena itu yang harus dikerjakan kan sama yang di dalam kurung gitu. Pokoknya ingat aja deh kayak ditukar gitu, yang di dalam jadi di luar, yang di luar jadi di dalam gitu. Nih 2 kali 3 kali dalam kurung 3 tambah 4 gitu. Terus ini ada 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 4 gitu. Jadi segini kan. Kalau dibandingin tuh hasilnya akan sama gitu. Tapi untuk nanti ke depannya bakal banyak angka dan variabel. Variabel tuh apa sih Kak? Kayak
Nanti ini bukan A kali B tambah C doang, nanti ada yang namanya persamaan, kayak pakai X, pakai Y, kalau kalian udah pernah dengar. Jadi ini tuh penjumlahan distributif ini tuh akan berguna banget sampai kapanpun. Jadi sekarang disarankan kalau pakai penjumlahan kayak gini, ketemu soal kayak gini, mulai pakai penjumlahan distributif. Gitu. Nah, mungkin hari ini sampai segitu aja, karena kan nanti juga hari Sabtu kita bakal ketemu kan di kelas, dan bakal lebih bisa nanya, terus bisa nanya ke aku, atau pokoknya lebih aktif gitu lah, nggak kayak sekarang kan, searah, jadi aku doang yang ngomong. Jadi nanti di kelas, ini aja guys, kalau kalian nggak ngerti, bilang aja sama aku, jadinya nanti bisa diulang lagi, kalau emang kaliannya pengen WhatsApp aku juga nggak apa-apa sih, karena aku selalu on kok WhatsApp-nya gitu. Oke, mungkin karena udah nggak ada lagi materinya, kita stop sampai sini ya. Makasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.